guys, karena ini pengen ngebahas soal Comet 8 Revolution. Comet 8 Revolution ini oke lah menurutku. Dia mengambil horor komedi oke lah, terinspirasi dari Kang Mark oke lah. Cuma dia tuh kayak gini, kayak belum siap sama ceritanya. Karena gini, ketika kita ngomongin komik Revolution, kita udah ketemu sama, atau komik 8 gitu ya, kita udah ketemu sama komplotan. Di sini disebutnya sebagai komplotan yang sudah settle di Pamungkas. Terus ada zaman dulu lah komplotan Babi Kapita, Ernest Prakasa. Komik Revolution ini buat yang nggak tahu, sempat melakukan audisi untuk mencari komplotan baru yang akan bermain di Comet 8. Nah itulah yang membuat aku istilahnya adalah excited gitu untuk menontonnya. Tapi gini, komplotan baru ini kayak belum ready untuk dia sudah muncul di sebuah film gitu ya, belum siap untuk dia muncul di sebuah film, karena film ini kekuatannya ada di Oki Rengga sama Indro Warkop. Ketika itu terjadi, film ini menghadirkan sesuatu yang beda. Ini film horor pertamaku by the way, film horor komedi yang sebenarnya siap untuk kayak menjadi pemulaan Comet 8 yang baru sebenarnya ya. Tapi kalau dari segi cerita, dengan mereka yang mencoba untuk istilahnya trying to be funny, kalau istilah stand up, trying to be funny, yang kayak mencoba untuk lebih lucu, mencoba untuk mengeluarkan diksi yang sebenarnya bisa membuat film ini lucu sebenarnya. Cuman karena mereka belum siap dan belum settle, jadi kayak mereka tuh kalah sama pemain-pemain senior yang sudah siap, kayak Haji Andre, Ashley Purwadinata gitu, yang udah siap banget untuk kayak mencairkan film ini gitu. Film ini ceritanya sebenarnya akan jauh lebih kuat kalau dia dibuat kayak Warkop gitu, kayak 2 season gitu, satu cerita yang dipotong. Karena aku mengharapkan lebih banyak screen time-nya dari Om Indro, sebenarnya dari Om Indro dan Oki Rengga yang menjadi menjadi komplotan, pemimpin komplotan yang mempersiapkan mereka gitu ya. Mereka gini, mereka sebenarnya lucu, don't get me wrong, mereka sangat lucu sebagai stand up komedian. Kalau dalam sebuah film, mereka kelihatan sekali belum siap, kelihatan sekali belum ready untuk kayak untuk menjadi pemeran utama. Makanya film ini tuh kayak digendong oleh Pade Indro sama oleh Haji Andre, Hesti, dan Oki Rengga. Empat orang itu memperkuat istilahnya film ini. Don't get me wrong, aku bilang tadi mereka lucu kan. Aku nonton audisi mereka, nonton kompetisi mereka sebelum menjadi komplotan, dan ada beberapa nama kayak Sardol itu lucu sebenarnya, yang Guling itu sebenarnya lucu, tapi mereka kayak belum siap aja untuk kayak menghadirkan suatu tontonan yang sebagai film pertama, dan
kelucuan mereka tuh masih yang kayak tipis-tipis aja, ada ketawa tipis-tipis, tapi nggak ketawa yang besar gitu menurut, nggak ketawa yang eh, memuaskan, nggak ketawa yang sangat-sangat ya ketawa yang puas seperti kita nonton komik biasanya. Kenapa gue excited walaupun ini horor ya, excited karena komik es adalah nama besar dari sebuah film yang aku berharap penuh sama orang-orang yang aku anggap lucu ini. Karena jujur di audisi mereka tuh mereka lucu guys, mereka sangat lucu, tapi di film ini kayak mereka belum siap aja gitu. Kalau mereka diaduk lagi, dipersiapkan lagi, mungkin film ini akan jauh lebih lebih asik, akan jauh lebih siap gitu. Apalagi ini santet kabinet kan judulnya. Iya, tentang kabinetnya ini kurang, tentang politiknya ini kurang. Film ini tuh kayak takut-takut. Dia mereka sempat punya judul Tambal Sulam, dan itu akan jauh lebih cocok menurut aku sebagai sebuah judul, karena aku ngelihat mereka tuh kayak lebih siap di beberapa scene yang tidak ada kaitannya sama politik gitu. Sisi politik di sini digendong sama Partai Indo, sama Pecah Lontong, sama Oki Lenggah. Tapi mereka si Komit Ed ini, pemeran-pemeran drama ini lebih gernya tuh lebih berasa di ketika mereka sama-sama sama Hesti, sama-sama sama Asli Dukun yang diperankan sama Andre Taulani, walaupun itu pun di istilahnya dibantu mereka ya, dibantu Hesti sama Andre Taulani. Itu saja yang bisa bahas dari Comet Revolution. Bye guys.